Oke teman-teman, saya akan overview singkat karena itu mengulangi materi-materi sebelumnya. Jadi teman-teman makanya harus dicoba ya nanti di ini lagi. Jadi sebentar, saya share yang soal itu. Baru kemudian nanti kita belajar yang ini. Sebentar, soal. Oke. Halaman, nah ini nih. Nah, teman-teman, sebagaimana yang pernah saya jelaskan, bahwa untuk menjawab soal ini, kasus soal 4 ini, yang pertama teman-teman perlu lihat sekilas soalnya. Kalau ada membeli berapa persen, kemudian ada total ekuitas, ada dialokasikan kemana, oh berarti itu teman-teman harus langsung mencarinya ya. Jadi artinya teman-teman perlu, oh nomor 6 ya, maaf ya, nomor 6. Nah ini nih, nomor 6, maaf, nomor 6. Nah teman-teman bisa langsung dicari alokasinya ya, excess value. Nanti cari amortisasinya. Oke, berarti itu ada inventory, ada overvalue building, nah, sisanya ke paten. Jadi sudah disebutin ya teman-teman ya, teman-teman sudah ketemu itu. Nah, terus teman-teman ini sudah pernah kita bahas sebenarnya, mirip dengan ini. Ini ada persediaan, ada tanah, ada peralatan, lengkap ini. Plus satu obligasi, ya kan? Nah, obligasinya teman-teman harus membuat tabel nih, membuat tabel. Nah, di situ ada pertanyaan, dia saat beli itu nilainya 347034 gitu ya. Nah, terus kemudian bond tersebut jatuh tempo 3,5 tahun lagi, gitu ya, 3,5 tahun lagi. Nah, ini menarik teman-teman ketika teman-teman harus membuat tabelnya, gitu ya, buat tabelnya. Teman-teman kan nggak tahu itu 347034 nilai parnya berapa, nggak tahu kan. Tapi ada bunga kupon di situ 10% per tahun. Kalau dibayar setiap 1 Januari dan 1 Juli berarti berapa bunganya? Per bayar itu berapa persen? Per bayar. 5%. 5%. Bunga itu adalah 5% kali apa? Carrying value, face value. Bunga. Jadi cash paid atau cash receipt itu adalah sebesar bunga kupon kali nilai par, betul nggak? Ya nggak? Ya, Pak. Oke. Kalau interest revenue atau interest expense itu dikalikan dengan bunga pasar kali carrying value. Nah, teman-teman, di situ sudah ada bunga kupon. Nah, petunjuknya gimana Pak untuk mencari nilai par? Sebenarnya jawabannya ada di worksheet 3 ini. Worksheet 3 itu ini. Nih, worksheet 3. Itu ada data apa terkait dengan obligasi? Di situ nggak ada data ya. Bonds payable juga kosong, terus kemudian nilai ini. Ada klausul adalah interest receivable di sini. Jadi P yang jadi ini kan transaksi upstream ya, P beli obligasinya S 25%. Oke? Clear? 25%. Ketika P dapat bonus 5.000, itu berarti nilai parnya P berapa? Nilai parnya P berapa? Jadi interest receivable itu seperti cash receive, tapi belum dibayar. Saya ulangi lagi, interest receivable, interest payable itu adalah cash yang akan diterima atau yang akan dibayarkan. Bisa diperjelas? Jadi interest payable sama interest receivable itu tidak sama dengan interest revenue sama interest expense. Jika bunganya berbeda, bunga pasar sama bunga kupon beda. Nah, jadi interest receivable itu sebenarnya bunga kupon, teman-teman, yang akan diterima. Ya enggak? Tadi bunga kuponnya berapa tadi? Bunga kuponnya? Per semesternya 5%. Nah, berarti ini adalah interest receivable per semester. Dari mana Pak tahunya ya? Kita asumsikan ini yang belum dibayar. Jadi sekali bayar itu 5.000, sekali bayar 5.000, sekali bayar 5.000. Nah, ini 5.000 ini berarti nilai parnya berapa? Kalau bunganya 5%. 5% kali berapa supaya ketemu 5.000?
100.000, Pak. Nah, itu nilai parnya P 100.000. Kalau nilai parnya P 100.000, nilai S-nya berapa? Uang P itu 25%-nya, seperempatnya. 400.000. 400.000. Nah, sebenarnya dari sini Makanya kalau nggak lihat ini, memang harus trial and error, bisa sih. Tapi kalau ada itu, ya itu salah satu yang bisa digunakan informasi itu. Nah, yang lain sama ya kira-kira ya. Yang lain sama dengan pembahasan sebelumnya ya, teman-teman ya. Halo? Sama, Pak. Sama. Tanah P. Ini pernah saya bahas ya. Maksudnya di yang mirip-mirip seperti ini sama. Nah, oke. Sekarang ini materi baru dan nanti silakan dieksplor ya. Dieksplor ininya. Yang jelas ini mirip-mirip dengan materi sebelumnya. Sebelum UTS ya. Yang pertama membeli di tengah-tengah. Kalau sebelumnya contoh-contoh kita itu kan akuisisi itu di awal. Ya enggak? Dan langsung misalnya membeli 80% 1 Januari. Seringnya gitu kan? 1 Januari membeli 80% atau 10%. Langsung dapat kendali. Sekali beli langsung dapat kendali. Nah, di pertemuan kali ini soal nanti saya share ya. Ini belum di-share. Oke. Nah, enggak banyak teman-teman nih. Cuma 10 slide ya. 10 slide. Ya, 10 slide. 10 slide udah judul ya enggak. Jadi cuma 8 slide sebenarnya. Nah, intinya gini. Teman-teman perhatikan, ada 2 pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, akuisisi tahun berjalan sama kepemilikan saham secara bertahap. Kalau akuisisi tahun berjalan itu artinya kita beli saham, asumsinya langsung dapat pengendalian, berarti di atas 50%, tapi belinya enggak 1 Januari. Belinya bukan 1 Januari, tapi ya di tengah-tengah, bisa April, Maret, ya, Oktober, September. Nah, konsekuensinya adalah kalau kita belinya di 1 April misalnya, itu berarti nanti saat konsolidasi, kita kan sebenarnya nggak berhak untuk income yang 1 Januari sampai 30 Maret, betul nggak? Betul nggak? Iya, Makanya nanti saat dikonsolidasikan harus kita eliminasi itu. Kenapa Pak dieliminasi? Karena S itu, kalau S itu kan income-nya utuh. Ketika S menyajikan net income, itu kan net income selama setahun. Ya kan? Selama setahun. Sementara P itu belinya kepemilikannya baru di 1 April di tengah-tengah. Berarti ada income-nya S yang nggak berhak dimiliki oleh P, betul nggak? Ya kan? Iya, Pak. Nah, berarti harus dieliminasi. Nah, itu konsepnya seperti itu, teman-teman. Jadi, kalau P itu belinya di tengah-tengah, berarti ada bagian yang bukan miliknya P. Jadi ini 2020, contoh ya, 2020. Ini Januari sampai Desember. Total net income-nya S, ini net income-nya S ya, yang di tabel biru itu 50.000. Total ini 50.000. Sementara P itu baru beli S itu 1 April 2020. Jadi untuk laporan keuangan 2020 dia harus membuat laporan konsolidasi karena dia sudah 1 April ini. Berarti karena dia memiliki baru 1 April, berarti ada income-nya S yang nggak berhak untuk diakui oleh si P. Ya kan? Itu namanya pre-acquisition income. Termasuk dividen. Dividen juga dia tidak berhak untuk mendapat dividen. Ya kan? Yaitu dividen yang dari 1 Januari sampai 30 Maret. Jadi si P itu tidak berhak untuk mendapat net income, ya. Juga dalam tanda kutip juga dia tidak berhak untuk dapat dividen juga. Bisa dimengerti? Halo? Bisa, Pak. Nah, di soal ini memang sengaja dibuat angkanya itu pas ya, dan disebutin angkanya. Maksudnya gimana, Pak? Ini kan sebenarnya teman-teman bisa lihat. 1 Januari sampai 1 April kan 3 bulan ya. 3/12. 1 April sampai 31 Desember kan 9/12. Nah, ini sementara full setahun. Contoh saja, ketika ada sales 100.000, kalau ditanya berarti harusnya kan penjualan dari 1 Januari sampai 30 April kan real ya, sesuai dengan yang terjadi saat itu.
Tapi ternyata di soal ini disamain. Maksudnya gimana, Pak? 25.000 itu sama dengan 3/12 kali 100.000. Perempatnya 100.000, 25.000. Ya enggak? 3 bulan. Artinya apa? Nanti ketika di soal teman-teman tidak dikasih tahu berapa jumlah penjualan atau net income sebelum akuisisi, teman-teman bisa pakai proporsional. Saya ulangi lagi, kalau di soal hanya disebutin yang selama setahun full, teman-teman nggak dikasih tahu sebelum akuisisi atau setelah akuisisi rinci berapa-berapa, teman-teman harus pakai proporsional. Paham maksud saya? Sesuai dengan proporsi waktu. Jelas? Jelas, Pak. Pak. Nah, gitu. Nah, ini kebetulan contohnya ini pas sesuai dengan proporsi waktu ya. Jadi 100.000 sebelum akuisisinya di sini 1 April akuisisinya. Sebelum April, nah ini ada dividen, ada net income. Nah, jadi teman-teman, saya ulangi lagi, karena dia hanya, ulangi lagi ya, karena P itu hanya berhak dari 1 April ke 31 Desember, berarti harus dieliminasi nih. Yang sisi sebelah sini harus dieliminasi dari laporan konsolidasi. Jadi harus dieliminasi dari laporan konsolidasi. Seperti itu. Contoh, misalnya ini dia dapat jatah net income 37.500. Itu jatahnya dia. Ya kan? Kemudian dikurangi dividen atau dikurangi bagiannya NCI. Ini kan net income bagiannya si S ya, total net income S selama 1 April sampai 31 Desember. Nah, artinya yang untuk P berapa? Ya untuk P berarti ya tinggal di, misalnya di, kalau dikalikan berapa? Dikalikan. 90%-nya berapa? 37.500, 90%-nya berapa? Ini kan kepemilikan 90%. Berapa teman-teman? Berapa? 33.750. Nah, itu yang berhak diakui oleh si P. Berarti kita harus menyesuaikan yang sebelumnya. Padahal yang S kan dia dilaporkannya 50 full. Nah, sementara yang berhak diakui P itu sebenarnya cuma 33.750. Nah, gitu. Berarti harus ada yang dieliminasi. Nah, cara mengeliminasinya itu ada 2, teman-teman. Ada 2 cara. Pakai cara 1 atau cara 2. Jadi intinya gitu ya. Intinya ingin menghilangkan apa istilahnya, atau menghitung dampak dari pembelian yang di tengah-tengah ini. Oke. Jadi sebenarnya haknya si P itu adalah cuma 33.750. Oke. Sekarang untuk menghitungnya itu ada 2 cara. Dan hasilnya sama. Harusnya hasilnya sama, ya. Duanya hasilnya sama. Saya ulangi lagi. Jadi ini kita akan membahas, jadi kalau belinya itu di tengah-tengah, maka nanti saat eliminasi itu perlu ada penyesuaian. Ya, perlu ada eliminasi untuk yang sebelum pendapatan sebelum atau dividen ya, pendapatan dan dividen sebelum akuisisi. Ini harus di netralisir, ya, harus disesuaikan. Cara yang pertama, perhatikan. Cara yang pertama adalah ini ada yang menyebutnya namanya revenue expense elimination ya. Jadi pertama begini. Jadi kalau teman-teman pakai cara 1, maka untuk menghitung berapa bagian net income-nya P, itu cukup menghitung berapa sales-nya P dari saat akuisisi. Maaf, sales-nya S ya. Saat akuisisi. Terus kemudian berapa COGS-nya S saat setelah akuisisi, ini 75 kurangi 7.500, dan kemudian dikurangi dengan bagiannya NCI. Bagiannya NCI. Nah, totalnya adalah ini bagiannya P. Jadi kalau yang cara 1 itu adalah, nanti teman-teman harus mengeliminasi yang sebelumnya. Jadi nggak pakai akun khusus. Saya ulangi lagi. Cara 1 itu nggak ada akun khusus yang namanya pre-acquisition income. Ya. Tapi cara 1 itu nanti cara untuk memunculkannya adalah dengan cara mengeliminasi sales dan expense sebelum akuisisi. Sebelum akuisisi. Saya ulangi lagi. Cara 1 pertama, ini untuk menghitung berapa net income-nya P sebenarnya. Net income-nya P itu sebenarnya berapa sih gitu ya.
yang berhak diakui net income-nya bagian dari S yang menjadi bagiannya P itu, yaitu berarti kita hitung dulu sales dari 1 April sampai 31 Desember karena P baru punya saham di 1 April. Oke, 75. COGS dan expand ya, expand COGS semuanya, expand total sejak 1 April ke 31 Desember. Terus NCA-nya juga dihitung dari 1 April ke 31 Desember. Nah, ketemulah ini 33750 itu merupakan bagiannya P yang nanti akan diakui di laporan konsolidasi. Kalau cara 2 itu sales dihitung full setahun. Ya enggak? Dihitung full setahun. COGS juga dihitung full setahun. Terus dikurangi dengan bagian sebelum akuisisi. Pre-acquisition income itu bagiannya berapa? 90% kali net income ya, kali net income itu kali 12.500, jadi 11.250. Terus dikurangi NCA full, NCA dari 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi bagiannya NCA itu kan 10% kali net income ya, net income-nya 50 ya, 50.000 kali 10% 5.000. Jadi hasilnya sama. Jadi pendekatan kalau pakai cara 1, kata kuncinya kalau pakai cara 1, nanti saat eliminasi teman-teman perlu mengeliminasi sales dan expand sebelum akuisisi. Jadi tidak butuh akun baru, teman-teman tidak butuh akun baru. Tapi kalau cara 2, teman-teman butuh akun baru namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Pre-acquisition income. Pre-acquisition income. Nanti akan muncul, akun ini akan muncul di laporan konsolidasi. Oke. Sekarang saya bahas di sini contohnya. Contoh. Perhatikan. Ini pakai metode cost ya. Cost method dan cara 1. Perhatikan. Ketika ada soalnya sama dengan yang tadi, tapi ini lebih komprehensif dan sudah dilengkapi dengan data worksheet. Teman-teman perhatikan. Ini kebetulan sekali lagi kebetulan tidak ada goodwill. Halo? Pembeliannya tidak ada goodwill. Jadi tidak ada excess value. Jadi tidak ada goodwill dan tidak ada alokasi amortisasi, tidak ada. Nanti kalau ada goodwill gimana Pak? Ya dihitung dulu goodwill-nya, Nanti ada contohnya kok yang ada goodwill. Ini kebetulan contohnya tidak ada goodwill. Jadi tidak ada excess value. Ya udah, berarti teman-teman perhatikan. Berarti teman-teman nanti ada minimal 3 jurnal yang terkait dengan akuisisi tahun berjalan. Sebenarnya 2 sih, B dan C saja. Tapi yang A ini A dan C sebenarnya ini jurnal standar. Maksudnya gimana standar Pak? Ya kalau yang A kan karena ini metode cost kan jurnalnya adalah mengeliminasi dividen income. Ya enggak? Ya sebesar yang diterima P di tahun itu. Berapa? Di tahun itu, maksudnya setelah P akuisisi ya 15.000 kan dividennya yang dibagi, yang artinya yang P dapat itu 15.000 kali 90%, berarti ini 13.500. Yang 10 P kan belum dapat ini yang 10, karena yang 10 itu dibayarkan sebelum akuisisi, sebelum P punya saham di S. Jadi itu. Jadi yang dihitung adalah dividen income 90% kali 15.000. Ini. Ada pertanyaan teman-teman? Nomor 1, eliminasi dividen income, ada pertanyaan? Halo? Belum, Pak. Nah, sebenarnya intinya itu jurnal yang B ini. Intinya jurnal yang di B. Perhatikan, karena ini cara B itu adalah jurnal untuk mengeliminasi share capital, masih ingat kan? Share capital RE gitu ya. Itu di jurnal nomor B. Karena ini ada income yang sebelum akuisisi harus dieliminasi, makanya ada jurnal tambahannya. Biasanya kan cuma share capital RE, terus investment pada NCI. Nah, gitu ya. Nah, tapi karena ini belinya di tengah-tengah, maka perlu penyesuaian sales. Sales yang sebelum akuisisi, itu 25.000, itu harus dihilangin. Dieliminasi, harus didebit. Ya, harus didebit. Jadi ini didebit 25.000. Share capital sesuai dengan soal ya 200. RE juga sesuai dengan soal 35.
Oke. Salesnya dieliminasi, yaitu sales yang sebelum akuisisi. Semua COGS, semua expense juga dieliminasi, dikredit, dihilangin. Ya, sebelum periode sebelum akuisisi 3 bulan. Setelah itu dividen juga dieliminasi, dividen yang sebelum akuisisi, dividennya P sebelum akuisisi harus dieliminasi juga. Berapa dividennya dalam tanda kutip sebelum akuisisi? Dividen berapa teman-teman? Yang dibagi? 10.000. 10.000. Nah, berarti 90% kali 10.000. Jadi 9.000. Nah, itu ikut dieliminasi. Kemudian investment in S, ini karena dia pakai metode cost, jadi nggak berubah ya. Ini masih di tahun yang sama, sesuai dengan harga belinya, 213.750. Nah, baru sisanya NCI. Nah, NCI ini juga bisa dihitung dari 10% kali ekuitas S, berarti 10% dalam kurung 235, ditambah dengan net income-nya S sebelum akuisisi. Jadi ini 12.500. Jadi 12.500. 10% kali 235.000 tambah 12,5 ditambah dulu, kalikan 10% ketemu 24.750. Seperti itu. Nah, itu teman-teman ya, yang saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Silakan. Sampai di sini, konsepnya dapat nggak? Yang cara 1. Konsepnya dapat nggak? Izin bertanya, Pak. Boleh. Kenapa yang dividen sebelum akuisisi tadi dikali persentase, Pak? Masih belum jelas. Yang mana? Yang dividen sebelum akuisisi, tanggal akuisisi tadi, Pak, dikali persentase. Ya. Jadi begini. Jadi kan ini sebenarnya untuk menghilangkan pengaruh. Jadi begini. Kan kita ingin menghilangkan pengaruh atau apa? Istilahnya income, ya, income, terus kemudian income, expense yang sebelum akuisisi itu ingin kita hilangkan, Nah, langkah pertamanya yaitu tadi, langkah pertamanya adalah dengan mengeliminasi sales sebelum akuisisi 25 tadi. Itu. Terus kemudian mengeliminasi ada sales, ada expense dieliminasi. Jadi supaya yang kita akui itu benar-benar yang miliknya P saja. Terus kemudian, nah itu pertanyaan menarik. Kenapa dividen S? Maaf. Kenapa ada jurnal ini? Ada yang bisa jawab nggak? Kenapa dividennya cuma 9.000? Dan kenapa ada akun ini? Kenapa dividennya dikredit? Siapa mau jawab? Mohon izin, Pak. Silakan, Fendi. Kalau untuk yang di B itu dividen S sebesar 9.000 itu karena yang sebesar dividen yang tidak boleh diakui, Pak. Yang sebelum akuisisi itu kan ada pembagian dividen, kalau ya berarti sebelum akuisisi kan belum jadi milik kita. Jadi yang 90%-nya itu tidak boleh diakui. Iya. Betul. Jadi Rizky di istilahnya betul ya. Jadi jawabannya Fendi ya. Jadi kita ingin menetralisir pengaruh-pengaruh yang sebelum akuisisi, termasuk net income, termasuk expense dan dividen yang sebelum akuisisi itu nggak boleh diakui. Sehingga nanti intinya 25.000 ini nanti akan habis, ya nggak? Jadi akan habis, termasuk makanya yang 9.000 ini yang tadi
bagiannya P yang sebenarnya itu jatahnya dalam tanda kutip jatahnya P tapi nggak dikasih P, ya nggak? Sebenarnya jatahnya sebenarnya orang lain itu yang tapi ini sekali lagi dalam rangka konsolidasi ya untuk menetralisir pengaruhnya P. Soalnya kalau nggak ada 9.000 nanti berarti ada kecampur dong, ya nggak? Paham nggak teman-teman? Kalau nggak dikurangi berarti seolah-olah padahal P nggak dapat ini, makanya harus dikurangi. P nggak dapat gitu, jadi harus dinetralisir pengaruh itu. Kira-kira seperti itu ya, Rizky ya? Yang dijelaskan oleh Fendi tadi. Makanya saat menghitung NCI expand, itu adalah yang dihitung adalah bagiannya NCI dari 1 April sampai 31 Desember, cuma 9 bulan. Enggak dari awal. NCI pun. Kenapa Pak yang dari awal? Karena yang dari awal sudah dihitung di sini nih, NCI 1 Januari nih. Yang ini sudah dihitung di sini, ya kan? Udah dihitung udah masuk di situ. Di net income 1 Januari sampai 1 April itu udah dihitung, udah masuk di jurnal yang B sebenarnya. Jadi jurnal yang C itu hanya untuk ngitung bagiannya NCI dari net income dari 1 April sampai 31 Desember. Berarti ini 37.500 kali 10% dari 3.750. Nah, pertanyaan kita adalah kenapa untuk dividennya si NCI kok full 2.500? Kenapa? Untuk NCI ini kan dividennya S 2.500 dikasih NCI semua. Kenapa? Kok enggak yang ini 15.000, kok 25.000? Ada yang mau jawab? Soalnya NCI itu kan dari 1 Januari sampai 31 Desember dicatat konsolidasi terus. Betul. Nah, ini cara pertama. Jadi teman-teman, ini sebelum kecampur transaksi lain, kalau transaksinya murni beli dan normal, ini nggak ada transaksi lain teman-teman. Ini nggak ada transaksi nggak ada transaksi amortisasi, nggak ada transaksi intercompany transaction macam-macam nggak ada di sini. Nanti intinya ini khusus transaksi ingin menjelaskan bagaimana pengaruh pembelian saham di tengah-tengah, ya. Ini pengaruhnya di sini. Pengaruhnya di net income dan NCI expand gitu. Nah, kalau ada tambahan lain ya silakan nanti buat jurnal yang lain ya seperti yang Nah, oke. Terus kemudian teman-teman perhatikan itu cara pertama ya. Cara kedua adalah ada muncul akun pre-acquisition income. Hasilnya sama, pasti hasilnya sama. Nah, kita perhatikan. Untuk cara kedua, berarti kita nggak perlu mengeliminasi sales. Saya ulangi lagi. Kalau cara pertama, teman-teman lihat di worksheet. Ya. Teman-teman lihat di worksheet. Salesnya berkurang nggak? Di cara 1. Berkurang nggak? Salesnya berkurang nggak di cara 1? Di laporan konsolidasi salesnya berkurang nggak? Berkurang, Pak. Harusnya 400.000 dikurangi 25, dikurangi yang sebelum akuisisi berkurang. Expense-nya juga berkurang. Oke. Jadi berkurang kan? Nah, jadi langsung berpengaruh net income-nya juga otomatis berkurang. Nah, tapi kalau yang pakai cara 2, yang dikurangi bukan salesnya tetap 400.000. Expense-nya juga tetap, nggak berubah. Yang dikurangi langsung memunculkan akun income-nya. Berapa sih net income-nya? Sebelum akuisisi itu berapa sih net income yang bukan jatahnya P? Langsung. Jadi langsung 12,5 kali 90%. Udah langsung dikurangi di situ. Jadi ketoknya sama, 133.750, sama persis. Sama. Jadi NCI expense-nya menyesuaikan. Jadi teman-teman perhatikan, saya ulangi lagi, kalau di cara 1, sales-nya berkurang, expense-nya berkurang, NCI expense juga lebih sedikit, juga berkurang. Maksudnya berkurang itu cuma dari 1 April sampai 31 Desember. Oke, clear ya? Terus, kalau yang cara 2, sales-nya tidak dikurangi, full utuh, expense-nya tidak dikurangi, tapi di sini ada akun tambahan namanya pre-acquisition income. Yang 11.250,
Terus NCX-nya juga utuh. NCX-nya juga utuh. Utuh itu artinya utuh selama setahun ya, 10% kali 50.000 setahun. Kalau net income setahun 50.000. Seperti itu. Nah, di sini. Nah, jadi hasilnya sama. Itu aja sih teman-teman bedanya. Jadi kalau jurnal yang A nggak berbeda ya. Karena ini metode cost ya sama, dividen income pada dividen S itu sama. Yang beda cuma yang di jurnal BC. Perhatikan ini nggak ada akun sales kan, nggak ada akun expense, adanya akun pre-acquisition income. Seperti itu. Gitu. Paham semuanya? Bisa dipahami? Halo? Bisa dipahami teman-teman? Gimana? Insya Allah bisa Pak, masih memproses juga. Oke, pelan-pelan. Gimana Tio? Iya Pak, lagi nyoba-nyoba apa ya kayak lagi ini sih Pak, ngulik filosofisnya kira-kira apa gitu. Ya, jadi sebenarnya gini, intinya adalah kalau kita ini kan konsolidasi ya, kita berbicara konsolidasi karena si P ini kepemilikannya lebih dari 50%. Nah, masalahnya kepemilikan itu diperoleh bukan di awal tahun. Sementara laporan keuangan itu kan full setahun, ya enggak? Laporan keuangannya PS full setahun. Sehingga apa? Sehingga nanti pas konsolidasi harus ada penyesuaian di mana income yang sebelum dia dapat, sebelum dia akuisisi itu harus di-adjust. Sehingga yang benar-benar ada di laporan konsolidasi adalah yang benar-benar memang menjadi haknya P sejak akuisisi, sejak 1 April sampai 31 Desember. Yang mulai dari 1 April sampai 30 Maret itu dibersihkan, dieliminasi, disesuaikan. Intinya itu sebenarnya, intinya itu. Gimana? Bisa dipahami? Termasuk dividen juga gitu ya. Ketika S itu kan bagi dividen 25. Nah, masalah dari 25 itu dikasih ke siapa? Yang dikasih ke P cuma 13.500, betul nggak? Halo? Halo? Betul Pak. Yang dikasih ke siapa? Ke NCA berapa? 2,5, tahu nggak? Halo? Iya Pak. Yang 9.000 dikasih siapa? Ya dikasih orang sebelum P itu siapa? Paham maksud saya? Dikasih pihak yang sebelum P masuk itu. Paham nggak? Paham nggak? Paham, Mbak. Iya dikasih orang yang 90 yang sebelum, asumsi gini. Ini bisa orang yang sama atau orang yang berbeda. Asumsinya begini, asumsinya ya. Sejak 1 Januari itu S dimiliki oleh 2 orang. A dan NCA. Misalnya ya, A 90%, NCA 10%. Nah, sejak 1 April diganti, A diganti oleh P. Ya enggak? Artinya waktu ada dividen, makanya tadi 9.000 kenapa dikurangi? Karena 9.000 itu sudah dibagi orang lain, bukan untuk P. Makanya dividennya S itu sudah dibagi-bagi. Yang untuk P cuma 13.500 kan? Ya enggak? Cuma yang 15.000 itu yang dibagi di 1 April sampai 31 Desember. Yang 9.000 ya miliknya A itu. Tapi kenapa perlu dieliminasi? Ya karena memang bukan miliknya P, harus dihilangin untuk menghilangkan dividennya S ini. Jadi dividennya S dieliminasi kan, dieliminasi semua. Jadi sebenarnya itu teman-teman ya. Jadi sebelum P itu ada pemilik yang lain, betul nggak? Ada pemilik yang lain yang kemudian P masuk menggantikan dia, gitu. Atau bisa jadi satu pihak misalnya S itu dimiliki satu orang X, dia milik 100%, tapi nggak mungkin lah ya, nggak mungkin 100%. Nah begitu 1 April masuk, nah, P itu masuk kan, ya nggak? Jadi masuk 90% P, nah dia jadi 10%.
ya macam-macam lah, tapi intinya ya tadi yang 90% sebelum P masuk itu ya harus kita eliminasi gitu. Maksudnya kita ini. Itu kira-kira. Oke? Memastikan Pak. Ya, silakan. Berarti Pak nilai net income yang diperhitungkan itu tidak selalu sebesar net income di worksheet Pak ya. Misalnya kayak ada transaksi tidak tetap seperti transaksi penjualan equipment gitu Pak. Berarti tergantung tahun terjualnya pas udah akuisisi atau belum Pak ya? Yang mana? Pertanyaan Fandi apa kira-kira? Pertanyaan apa kira-kira tadi? Ini Pak, nilai net income yang diperhitungkan itu tidak selalu sebesar net income di worksheet. Apa ini? Maksudnya net income yang sebentar. Masing-masing kan punya net income nih. P punya net income, S punya net income. Oke. Ini sama dengan bukunya masing-masing, sesuai dengan catatan masing-masing, normal, nggak ada masalah. Terus karena kepentingan konsolidasi, ini digabung, dikonsolidasi. Artinya kalau sudah digabung berarti yang sifatnya, jadi digabung bukan langsung ditambah, enggak. Digabung itu artinya salesnya digabung gitu ya. Tapi karena ini di tengah-tengah, maka sales yang sebelum itu dihilangin. Jadi yang dihitung cuma yang setelah periode akuisisi. Oke, expense juga sama dihapus. Terus NC expense bagian NC dikurangi. Nah, barulah ketemu ini 133.750. Jadi 133.750 itu bukan gabungan P dan S enggak, tapi hasil penjumlahan ke bawah ya, penjumlahan ke bawah ini. Jangan ditambahin, dijumlahin ke bawah. Jadi pertanyaannya kalau untuk menghitung pertanyaannya net income itu adalah net income yang mana yang tadi Fandi tanyakan? Net income-nya siapa ini? Net income-nya siapa? Yang Fandi tanyakan net income yang mana? PS atau konsolidasi? Tadi yang pertanyaannya yang apa misalnya? Yang mana? Yang saat menghitung pre-acquisition income, Pak. Oh, saat menghitung pre-acquisition income, betul. Nah, saat menghitung pre-acquisition income adalah net income-nya yang benar-benar net income-nya ini. Net income-nya S. Net income-nya S kan 50 nih. Ya enggak? Net income itu sudah termasuk yang transaksi yang sudah dilakukan oleh S. Tahu enggak? Ya enggak? Jadi net income itu sudah net, sudah hasil dari hasil sales dikurangi beban macam-macam di bukunya S ketemu net. Jadi net income itu net income-nya S, Fandi. Sementara kalau yang Fandi tanya yang kalau ada equipment dan sebagainya itu untuk kepentingan konsolidasi. Bukan ada di bukunya S. Ingat, di bukunya S itu ya sesuai real yang dialami oleh S. Paham ya? Jadi yang misalnya kalau transaksi intercompany pun S mengakui keuntungan enggak? Oke, Fandi. Misalnya S jual ke P untung, diakui enggak untung itu di bukunya S? Di bukunya S ini enggak mencatat keuntungan enggak? S jual barang ke parent, ke orang tua. Untung. Diakui enggak keuntungan itu di bukunya S? Dicatat, diakui Pak. Dicatat. Dan itu masuk net income, Paham? Ya enggak? Itu. Nah, tadi kenapa ada unrealized yang kemarin kita bahas itu untuk keperluan konsolidasi, ada eliminasi. Kenapa ada realize, ada yang diamortisasi dan sebagainya, itu untuk keperluan konsolidasi. Tapi untuk net income yang dipakai di sini adalah net income-nya S. Ya. Net income-nya S. Termasuk ketika ngitung pre-acquisition income ini. Ya, ini net income-nya S, net income yang ini dari Januari sampai April ya. Januari sampai April 12,5. Jadi yang benar-benar dihasilkan oleh si S yang ada di bukunya S. Itu Gevandi ya. Baik Pak, terima kasih Pak penjelasannya. Sama-sama. Oke, kita belum istirahat dulu lah ya. Minum-minum dulu lah, istirahat dulu. Udah sejam ngomong terus ini. Sambil dicerna, boleh dicerna. Kita sudah sampai metode cost 2 cara. Intinya 2 cara itu untuk mengeliminasi gitu ya, mengeliminasi pengaruh sebelum akuisisi ya, income sebelum akuisisi termasuk tadi dividen dan sebagainya.
Oke? Bisa dipahami, teman-teman? Pak. Oke. Silakan kalau pertanyaan atau mau istirahat berapa menit? Sebelum nanti istirahat untuk isoma. Kita istirahat dulu untuk break dulu. 5 menit. Cukup 5 menit? Oke, silakan istirahat ya. Istirahat sekitar 5 menit. Silakan. Oke. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Itu silakan nanti dicari di YouTube-nya, bagus tuh. Andri Santriago itu. Yang CEO termuda GE Elektrik Indonesia. Jadi perusahaan yang terkenal ya, GE Elektrik. Itu selama ini kalau nunjuk CEO-nya itu jarang orang Indonesia. Maksudnya CEO ini ya, GE Elektrik cabang Indonesia itu selama ini CEO-nya bukan orang Indonesia. Baru 2011 dia orang Indonesia pertama kali yang ditunjuk jadi CEO. Dan usianya masih muda ya, 40-an tahun. Dan kondisinya di kursi roda. Dia di kursi roda. Bagi yang lihat videonya gimana? Kesannya gimana? Teman-teman kesan lihat video itu gimana? Yang sudah lihat videonya? Keren. Tiba Gimana dia? atmosfernya sih dapat Pak. Terus juga gimana ya? Kata-katanya tuh emang bukan pasaran gitu loh. Jadi nggak mantul kita. Iya, betul. Dan suaranya mantap kan? Suaranya mantap kan? Iya Pak. Suara-suara orang motivator. Iya, dan dia leader sejati itu. Teman-teman cari di YouTube-nya banyak itu. Banyak YouTube-nya. Dan menginspirasi. Dia bilang kenapa orang Indonesia itu jarang yang itu salah satu kuncinya kenapa orang Indonesia itu jarang yang jadi leader. Maksudnya yang di GE Elektrik itu jarang nunjuk orang Indonesia. Kenapa? Coba. Salah satu alasannya di video yang lain ya, video yang lain itu orang Indonesia itu enggak orangnya itu sungkanan. Orangnya itu sungkanan. Jadi terlalu baik dia. Orangnya terlalu baik. Jadi seorang leader kan harus berani berkata tidak, betul nggak? Ya, harus berani memutuskan dan harus berani visioner. Dia visioner, harus visioner, berani memutuskan dan ya tadi leader yang baik adalah yang bisa menciptakan leader baru. Itu paling berat teman. Ya sama. Desain yang baik itu yang bisa menciptakan desain baru sebenarnya. Maksudnya yang lebih pintar dari itu. Kan seperti itu. Jadi itu kebanyakan kita kan nggak mau disaingi. Jadi nggak mau anak buah itu muncul gitu ya. Nah itu bagus sih. Itu cuplikan aja. Nanti silakan dicari ya ininya. Oke, kita lanjutkan. Sebenarnya udah selesai yang bagian pertama ya. Ini kan pakai cara 1, cara 2 sama saja ya. Maksudnya hasilnya. Metode cost. Nah ini kalau metode ekuitas ya yang A saja yang berbeda. Kalau metode ekuitas itu ada dividend income, adanya income from S ya sudah. Itu yang dieliminasi income from S. Itu ya. Income from S yang dieliminasi. Yang lain sama. Karena pakai cara 1. Jadi cara 1 mau pakai metode ekuitas atau cost, jurnal sama ya. Yang berbeda cuma yang ini aja, yang mengeliminasi income from S. Kalau cost kan dividend income, jadi nggak ada income from S. Yang lain sama sih, cara 1. Cara 2 juga sama. Yang beda cuma yang ini aja. Kalau yang ininya sama. Oke, teman-teman. Nah, sebelum istirahat isoma ya, masih ada waktu 10-an menit lagi. Sekarang materi kedua. Tapi ingat, ini belum ada goodwill ya. Kalau ada goodwill, teman-teman cari goodwill-nya. Jadi setiap ada pembelian saham ya, apalagi ini langsung ada kendali, itu teman-teman harus cari goodwill-nya. Kebetulan ini nggak ada goodwill karena kenapa? Soal ini kenapa nggak ada goodwill? Kenapa teman-teman?
Kenapa? Kenapa soal ini kok nggak ada goodwill? Padahal setiap pembelian, apalagi dapat kendali ya, itu kita harus ngitung. Ingat kan? Ketika kita beli 80% 1 Januari, kita langsung hitung excess value. Ada goodwill. Kenapa ini kita nggak ngitung goodwill? Kenapa? Karena di soal itu udah ada. Karena Tidak ada Tidak ada value. perbedaan itu mungkin ya, Pak? iya nggak ada perbedaan. Nggak ada excess value. Goodwill itu muncul karena ada perbedaan, ada excess value. Ada excess value. Oke. Nah, sekarang yang nomor 2. Perhatikan nomor 2. Nomor 2 ini konteksnya. Kalau nomor 1 tadi konteksnya apa, teman-teman? Nomor 1 konteksnya. Nomor 1 tadi bab 1, bukan bab 1 ya. Pembahasan yang awal tadi konteksnya apa sih? Rim, Mbak. Akuisisi di antara tidak di 1 Januari ini. Ya. Dan langsung dapat kendali, ya enggak? Akuisisi yang langsung dapat kendali. Akuisisi yang langsung jadi parent gitu loh maksudnya. Di atas 50%. Langsung dapat kendali. Tapi enggak di awal kendalinya, tapi di tengah-tengah baru dapat kendali. Nah, itu nomor 1. Yang nomor 2 ini dapat kendalinya itu enggak sekali beli. Paham? Kalau tadi sekali beli langsung di tengah, sekali beli dapat kendali. Kalau ini beberapa kali, makanya kepemilikan secara bertahap. Awalnya dia punya misalnya dia punya awalnya 20%. Kalau di soal ini dia awalnya beli 20%. Tapi di sini apa istilahnya? Tidak di tengah-tengah ya, tapi sebenarnya kalau di tengah sama saja sih. Tapi kalau ini sebelumnya dia di 20%, saat ini dia punya beli lagi 50%. Jadi total berapa? Sebelumnya dia udah punya 20%, 1 Januari 2020 beli lagi 50%. Jadi punya berapa? 70%. Dapat kendali kan? Nah, sebelumnya nggak dapat kendali, sekarang dapat kendali karena 70%. Intinya adalah kalau sudah pas dapat kendali, kalau sebelum dapat kendali ya jurnalnya biasa seperti investasi biasa, kan nggak wajib konsolidasi. Kalau 20% kan tergantung mau trading mau non trading, masih ingat ya materi AKM ada FVTPL lah, itulah jurnalnya. Tapi begitu atau kalau di atas 30 ekuitas misalnya 20 sampai 50 ekuitas. Nah, ini karena ada konsolidasi, beli 50% total 70 langsung konsolidasi, maka per 1 Januari teman-teman sudah dapat kendali. Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah ngitung goodwill. Begitu dapat kendali ngitung goodwill, paham maksud saya? Paham ya? Perhatikan ya. Pokoknya setiap kita dapat kendali itu harus ada nggak excess value, ada goodwill nggak? Tadi di bab pertama, di pokok bahasan pertama, kita harusnya ngitung goodwill karena kita langsung dapat 80% atau 90%, betul nggak? Halo? Betul, Pak. Itu kan proses baku kalau kita konsolidasi kan harus ngitung goodwill dulu kan atau excess value. Tapi kalau di contoh 1 tadi kebetulan contohnya nggak ada excess value, jadi kita nggak ngitung goodwill. Nah di contoh kedua ini, begitu kita pas beli 50%, Brad, kita punya 70%, kita harus ngitung goodwill. Paham maksud saya? Paham? Halo? Paham? Paham, Pak. Caranya gimana? Caranya hitung total nilai wajar investasi kita semuanya, termasuk yang sebelumnya. Saya ulangi lagi. Begitu kita beli, ini belinya berapa? 50% ya. Harganya berapa? Harga wajarnya 50%. Berapa? Dia beli dengan harga berapa? 120.000, Pak. Berarti nilai investasi untuk 50% 120.000 ya. Oke. Terus sebelumnya dia punya berapa? Punya berapa persen? 20%. Harganya berapa? 40.000. Harganya berapa? 40. Nilai wajar sekarangnya berapa? Nilai wajar sekarangnya berapa? 48.000. 48. Jadi kalau ditanya total nilai wajarnya dia sekarang berapa? Total semuanya 70% tuh nilai wajarnya investasinya dia berapa? 168. 168. 120 tambah 48, 168.
itulah yang akan kita gunakan untuk mencari goodwill. Jadi 168 setara dengan 70%. Betul nggak? Halo? Halo? Ya, Pak. Coba Yang 30% namanya apa? Yang 30% bagiannya siapa? NCI. NCI. Nah, ada dua skenario. Skenario pertama NCI-nya diketahui nilai wajarnya yaitu 80. Berarti total nilai investasi 100% adalah 248. Betul? Bisa dipahami? Halo? Bisa, Pak. Lah kalau NCI-nya nggak diketahui, Pak, selama ini NCI itu nggak pernah diketahui di soal-soal kita, nggak pernah diketahui. Ya di 100% kan. Kalau NCI-nya nggak diketahui, berarti cuma diketahui milik perusahaan saja, 168 70%, berarti untuk mencari 100%-nya diapain? Di 100/70. Nah, 100/70 ketemu 240. Jadi ada dua cara ya untuk ini ya teman-teman ya, untuk mencari. Jadi goodwill itu adalah selisih antara total investasi dikurangi ekuitas. Betul nggak? Ekuitasnya S, net asetnya S. Itu goodwill atau excess value lah. Kalau di sini asumsinya nggak ada perbedaan book value ya. Jadi semuanya masuk goodwill. Sebenarnya kalau ada itu ya langsung ya dialokasikan dulu sebenarnya, dialokasikan baru sisanya goodwill. Tapi di kasus ini tidak diasumsikan tidak ada yang under value, over value nggak ada. Jadi semuanya selisihnya langsung goodwill. Asumsinya seperti itu. Ada pertanyaan untuk mencari goodwill teman-teman? Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Jadi kalau konteksnya seperti ini, ya tadi intinya adalah investasi sebelumnya digabung di total. Karena 70% itu kita punya kendali, jadi hitung berapa nilai wajar yang 70% itu, cari selisihnya. Seperti itu. Gimana? Bisa dipahami? Silakan kalau ada pertanyaan. Pak. Izin, Pak. Ya boleh, silakan. Miftah dulu mungkin. Silakan Miftah. Iya, Pak. Berarti kalau misal soalnya dibalik pada 1 Januari membeli 20% dulu, terus 1 April misal baru membeli 50%, berarti goodwill-nya tetap ngitung di 1 Aprilnya gitu, Pak ya? Betul, betul. Jadi ngitung goodwill itu adalah Baik, Pak. saat kendali diperoleh. Jadi saat kendali diperoleh itu kan kalau total persentasenya lebih dari 50% kan? Betul nggak? Nah, baru ngitung goodwill. Gitu Miftah. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Gimana, Tio? Pak, saya tadi hitung-hitung matematika praktis aja gitu menurut saya. Nah, kan mohon maaf coret-coret boleh, Pak? Nah, Boleh. Nah, ini kan 50% itu 120 ya, Pak. Nah, terus dulu tuh cost-nya 20% itu 40.000. Nah, Ya. sekarang value-nya kan 48.000 gitu ya, Pak. Betul. Nah, misalnya 20% sama dengan 48.000. Berarti kalau 100% itu nanti nilainya berarti seluruhnya itu 240.000, Pak. Nah, jadi apa ya? Bisa kayak gini ya, Pak, antara apa kayak pos yang di ini sama yang ini apa fair value yang kita anggap itu beda gitu loh, Pak. Apa enggak sebanding. Ya, jadi kadang informasinya bisa beda. Sebenarnya yang nggak beda itu kalau kita dikasih tahu harga per saham. Harga pasar kita dikasih tahu lembarnya, harga per sahamnya, nanti baru pas, ya kan? Jadi nilai wajarnya nanti tinggal ngalikan berapa lembar dikalikan nilai wajar per saham. Kalau dikali total ini kan bisa jadi nggak sama nilainya, betul nggak? Bisa jadi nilainya nggak sama. Ya bisa. Sangat iya bisa. Jadi bisa jadi nilai wajar yang dulu sama yang sekarang beda. Kan kita tadi
kalau pakai metode persentase kan asumsinya ini kan, asumsinya sama dan stabil gitu, paham nggak saya? Ceteris paribus. Kalau pakai metode ini kan ini kan apa istilahnya sama kan? Gitu kira-kira Tio ya. Jadi ya makanya nanti variasinya macam-macam. Nanti coba kita kerjakan soal ini soal kapan ya? Soal UAS tahun lalu. UAS tahun lalu. Yang nomor 3, nomor 2, soal 3 nomor 2. Nah, nanti kita kerjakan nanti insyaallah. Gitu Tio ya. Ya, Pak. Makanya kenapa dikasih 2 skenario ini kan sebenarnya bisa beda ini kan. Ya enggak? Antara NCA kalau pakai persentase ya nilainya sekian 240, betul enggak? Kalau pakai turunnya Tio tadi. Tapi kenapa bisa 248 ya? Jadi bisa jadi beda, nilai pasarnya bisa jadi beda gitu. Ya enggak? Di tiba-tiba beda. Kok bisa beda, Pak? Ya bisa jadi pengukurannya, faktornya dan lainnya bisa jadi beda. Gitu. Makanya intinya kalau kondisinya nggak ada informasi khusus ya, kita boleh pakai persentase seperti ini. Diasumsikan 100%. Seperti itu. Dianggap nilainya sama gitu ya. Gitu. Oke? Oke. Itu teman-teman ya. Nah, karena ini dia dapat kendali itu di 1 Oktober, ini contoh soal 2 ya, contoh soal 2. Dia 1 April punya 5%, 1 Juli 5%, 1 Oktober dia beli 80%. Jadi totalnya berapa? Dia punya berapa sekarang totalnya? 90%. 90%. Berarti kita membuat ngitung goodwill-nya per kapan? Per kapan? Per 1 Oktober. 1 Oktober kita ngitung goodwill. Makanya untuk data goodwill kita dikasih tahu ini equity as at acquisition ini dikasih tahu. Kalau nggak dikasih tahu gimana Pak? Nyari sendiri. Tahu kan caranya? Total ekuitas S per tanggal tertentu tahu kan cara nyarinya? Itulah pertemuan ketiga. Total ekuitas S di tanggal 1 April misalnya atau di tanggal 1 Oktober caranya gimana? Teman-teman cuma dikasih data worksheet ini. Caranya gimana? Di worksheet itu ada data share capital, ada data RE 1 Januari, ada data dividen, ada data net income. Tapi kan ini net income setahun, ini dividen enggak ada dividennya. Misalnya ada dividen setahun, misalnya ya. Nah cara ngitungnya ekuitas S per ekuitas itu kan share capital ditambah RE, ya enggak? RE itu sama dengan net income dikurangi dividen. Betul nggak? Betul nggak? Nah, ya sudah. Ya sudah. Berarti teman-teman bisa nggak mencari berapa, kalau seandainya nggak dikasih tahu ini loh, nggak dikasih tahu 220, bisa nggak mencari sendiri total ekuitas S dengan informasi yang ada di worksheet? Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa, Pak. Bisa ya? Ya nanti kita cek. Nanti kita cek. Itu ada di soal 7 kasus 4 yang mudah-mudahan bisa kita bahas hari ini. Bab 7 kasus 4. Itu menarik, itu menantang itu. Nah, soal ini itu menggabungkan dengan soal yang bab 1 tadi. Jadi bab 2 kita menghitung goodwill. Terus kita karena kita memperoleh kendali di tengah-tengah, ini kebetulan kan contohnya kita memperoleh kendali di 1 Oktober, betul nggak? Halo? Iya, Pak. Ya persis itu seperti dengan kasus yang pertama tadi, bab pertama, kita memperoleh kendali di tengah-tengah, betul nggak? Halo? Betul, Pak. Bab pertama tadi kan memperoleh kendali di tengah-tengah kan, beli 1 April langsung 80%, betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak. Ya, Pak. Nah, bedanya ini sebelumnya kita udah punya tapi nggak berkendali gitu loh. Udah punya tapi nggak kendali. Begitu beli yang 1 Oktober langsung punya kendali. Artinya apa teman-teman? Artinya konsolidasi itu baru berlaku sejak 1 Oktober, paham nggak maksud saya? Ya nggak? Sehingga kita perlu penyesuaian untuk sebelum menyesuaikan di konsolidasi kita perlu mengeliminasi income sebelum 1 Oktober. 1 Oktober. Berapa bulan itu? 9 bulan. Teman-teman kalau kita perhatikan yang di contoh ini itu pakai cara 1 atau cara 2?
lihat jurnal eliminasinya. Pakai cara 1, cara 2? Cara 1, Pak. 1. Cara 1. Kenapa ada akun sales-nya, ada akun expand-nya? Jadi expand yang ada di sini, ini kan expand nih. Expand-nya dikalikan 9/12, sales-nya juga dikalikan 9, jadi dieliminasi. Dividennya, oh nggak ada dividen. Kebetulan di soal ini nggak ada dividen, teman-teman. Nggak ada dividen yang dibayarkan. Seperti itu. Oke, clear? Clear? Halo? Clear? Awal-awal Lumayan, sambil dicerna. Oke. Istirahat dulu, nanti kita latihan, saya ulangi lagi, insya Allah nanti kita ulangi lagi. Sambil nanti kita kerjakan soal latihan. Oke? Kita istirahat dulu ya. Baik, Pak. Baik, Pak. Berapa? 15 menit, 20 menit, 60 menit? 60 menit, wassalam, kita tutup ya. Silakan, mau yang mana? 20 menit, 15 menit? 30 menit? Kelamaan 30 menit ya? 30 menit kelamaan ya? Ya sudah, sampai 12.20 deh. Sampai 12.20. Ya. Sampai 12.20. Maaf, Pak. Kenapa? Kalau boleh berkenan, Pak, itu soft file-nya bisa dikirim, Pak. Soalnya kalau di GCR-nya belum ada. Oh ya, saya kirim. Saya kirim di GCR. Ya, terima kasih, Pak. Sama-sama. Oke, silakan. Mau istirahat ini ya. Sampai 12.20 ya. Sambil teman-teman silakan download ya. Saya upload di GCR. Oke, silakan. Selamat. Sudah, Pak. Oke. Baik, teman-teman. Kita lanjutkan. Pak, mohon izin sebelumnya, izin bertanya, Pak. Ya, boleh, silakan. Tentang yang apa tadi? Yang ini akun baru tadi loh, Pak. Pre-acquisition income. Nah, itu berarti dia nanti akan mengkreditkan dividen ya, Pak? Maksud saya biasanya kan dividen menjadi pengurang saat pengurangnya net income kan, Pak? Berarti di kasus ini nanti dividen itu akan mengkreditkan yang akun pre-acquisition ini, Pak. Gitu, Pak. Oke. Jadi sebenarnya gini. Akun pre-acquisition income ini munculnya baru ketika eliminasi. Di akunnya P dan S itu nggak ada, akun pre-acquisition income itu nggak ada. Seperti NCI expand itu kan munculnya ketika ada eliminasi. Jadi sebenarnya akun pre-acquisition income itu sebenarnya sebagai pengganti dari income yang sebelum akuisisi. Jadi saya ulangi lagi, akun pre-acquisition income itu sebenarnya dimunculkan untuk mewadahi apa ya? Bagiannya P sebelum akuisisi. Sebelum akuisisi. Sehingga dia baru muncul ketika eliminasi. Kalau di cara ini cara 2 ya. Kalau di cara 1 kan nggak perlu memunculkan akun pre-acquisition income. Cukup memunculkan mohon maaf. Cukup memunculkan akun apa tadi? Cukup memunculkan akun sales dan expand. Itu kan selisihnya jadi net income kan. Selisih antara sales dan expand kan net income kan sebenarnya. Nah, dari selisih net income itu ada yang merupakan bagiannya NCI. Makanya di sini jadi kalau teman-teman mohon maaf. Ini selisihnya berapa ini income-nya teman-teman? Coba perhatikan. Selisih antara sales dan COGS berapa ini selisihnya? Selisihnya berapa? Yang akan dieliminasi. 12,5 dieliminasi. Dari 12,5 ini kan ada milihnya NCI, betul nggak? Betul nggak? Iya, Pak.
NCE berapa persen? 10? 10%. Berarti ini dikurangi 10%, berarti dikurangi 12,5 dikurangi 1.250, betul nggak? Ya nggak? Halo? 11.250, Pak. 11 berapa? 250. 11.250. Itulah income yang akan dibersihkan. Sebenarnya 12.50 itu adalah income yang akan dieliminasi, bukan bagiannya P. Saya ulangi lagi. Sales ini kan bukan salesnya P, makanya dikeluarin. Sales sebelum akuisisi, bukan milik P. 12,5, 25, expense-nya juga dikeluarin. Jadi net income-nya yang dikeluarin adalah 12.500. Nah, dari 12.500 itu yang punyanya P berapa? Berapa persen? Yang punyanya P berapa persen? Dari 12.500 yang untuk P berapa persen? P berapa persen kepemilikan? 90%. 90, Pak. Nah, kalikan 90 berarti ketemu angka berapa? 11? 11? 11.250. Sama nggak dengan saldo pre-acquisition income yang akan dieliminasi? Sama nggak? Sama nggak? Iya, sama, Pak. Ya, jadi sebenarnya saldo pre-acquisition income itu sebenarnya sebagai dalam tanda kutip akun untuk menunjukkan income yang akan dibuang, income yang bukan miliknya P. Jadi perlu memunculkan akun ini lagi. Makanya NCI-nya nggak terpengaruh, nggak berpengaruh ke NCI sebenarnya. Beda dengan yang ini. Nah, yang ini itu perlu ada penyesuaian di situ. Jadi karena ini murni untuk mencari selisih. Jadi sebenarnya ini tidak butuh akun baru, cukup menyesuaikan akun sales dan expense gitu ya sama NCI. Tapi kalau ini akun baru acquisition income, bedanya ini tidak butuh penyesuaian sales sama expense. Itu kira-kira. Gimana? Oh, baik, Pak. Bisa dipahami. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nah, nanti kalau di ujian teman-teman mau pakai yang mana? Pendekatan yang mana misalnya? Biasanya di ujian itu disebutkan pakai metode apa gitu ya. Disebutkan contoh ini contoh. Sekarang coba ada yang mau jadi relawan nggak? Atau teman-teman mau breakout room dulu? Saya kasih waktu 15 menit untuk bahas soal kasus. Jadi intinya gini, teman-teman, materi hari ini perhatikan. Bisa ditulis, bisa diperhatikan. Materi hari ini tuh kesimpulannya adalah kalau intinya setiap kita memperoleh kendali, mau di awal mau di tengah, itu harus ngitung goodwill. Saya ulangi lagi. Kalau sekali kita memperoleh kendali, entah itu harus melalui kepemilikan bertahap atau langsung dapat kendali, ya kan? Mau di awal mau di tengah, itu langsung menghitung excess value kalau ada goodwill tadi. Oke ya? Itu kesimpulan pertama. Yang kedua, jika kendali itu diperoleh di tengah-tengah, bukan di awal tahun. Jika kendali itu diperoleh di tengah-tengah, baik langsung sekali beli atau beberapa kali beli, paham ya? Baru dapat kendali di tengah-tengah, maka perlu dilakukan penyesuaian income tadi. Perlu dilakukan penyesuaian income sebelum kendali. Baik itu pakai cara satu atau cara dua. Bisa dipahami, teman-teman? Bisa dipahami ya? Jadi itu gabungan dari materi kita hari ini 1 dan 2. Jadi kesimpulan pertama, setiap kita memperoleh kendali, baik memperoleh kendalinya sekali beli atau memperoleh kendalinya melalui beberapa kepemilikan, sekali kita memperoleh kendali, hitung goodwill atau excess value ya, excess value. Hitung excess value. Ya seperti kita biasanya itulah. Kita kan biasanya kalau soal-soal konsolidasi kan hitung excess value, alokasi ke macam-macam. Kalau nggak ada informasi over value, under value ya semuanya goodwill biasanya gitu. Oke. Yang kedua tadi saya ulangi lagi, jika perolehan kendali itu di tengah-tengah, maka perlu menghitung atau mengeliminasi income sebelum
memperoleh kendali. Sebelum memperoleh kendali harus dieliminasi. Ya. Contohnya kayak tadi kan kita 10% kan, 1 April 5%, 1 Juli 5%, baru 1 Oktober 80%. Nah, kita nyari goodwill itu. Kita nyari goodwill dan kita mengeliminasi yang sebelum 1 Oktober tadi, sebelum kita memperoleh kendali. Intinya di situ. Oleh karena itu, dengan modal penjelasan seperti itu, slide sudah di-download. Silakan teman-teman kerjakan, saya bagi 5 kelompok. Kelompok 1, 2, 3, silakan kerjakan bab 7, kasus 4. Sesuai di RPS yang kita bahas adalah bab 7, kasus 4. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Bab 7, kasus 4 itu ada di mana ya? Nih, bab 7, kasus 4. Ini bab 7 ya, halaman berarti halaman halaman berapa teman-teman? 97, 98 ini loh, kepotong nih soalnya. Jadi ini simple nggak banyak, maksudnya nggak banyak itu eliminasinya cuma ABC ya. Ini metode apa? Metode ekuitas dan pakai eliminasi revenue expense method. Kalau revenue expense method itu cara 1 atau cara 2? Mengeliminasi revenue expense. Revenue to sales. Jadi ada eliminasi cara 1, cara 2 ini. Cara 1, Pak. Cara 1. Kalau cara 2 ada pre-acquisition income namanya. Eliminasi pre-acquisition income. Ini pakai cara 1 metode ekuitas dan teman-teman harus nyari goodwill ini. Harus nyari goodwill. Kenapa nyari goodwill? Kenapa nyari goodwill? Kenapa nyari goodwill? Kesimpulannya kenapa kita harus nyari goodwill? Karena ada kelebihan pembayaran. Ya, di 1 April kita memperoleh kendali. Kan 80% 1 April. Sekali 80% kendali, kita harus nyari goodwill. Gitu ya. Caranya gimana? Bandingin seperti biasa lah, nyari goodwill itu berapa investasinya, 100% kan, terus total ekuitas S. Nah, pertanyaan saya itu tadi, gimana teman-teman cara nyari total net income-nya, total ekuitas S per 1 April? Per 1 April. Dengan datanya dari mana, Pak? Lihat worksheet 2. Jadi teman-teman lengkapi worksheet 2 dulu. Ini worksheet 2. Ya. Lengkapi worksheet 2. Nah, silakan dilengkapi worksheet 2. Baru kemudian nanti yang penting eliminasinya dulu lah. Eliminasinya dulu, terus kemudian goodwill sama eliminasi. Kalau malah ngapinya belakangan nggak apa-apa. Yang penting ketemu ada goodwill berapa, terus ingat ini expense-nya banyak ya. Akun expense-nya banyak. Kalau sebelumnya kan jadi 1 ya, JOGS expense jadi 1. Ini expense-nya total aja semua. Atau mau di satu-satu juga boleh ya, dieliminasi semua ini expense-nya. Sesuai dengan persentase itu. Oke, itu PR yang kelompok 1, 2, 3 ya, kelompok 1, 2, 3. Room 1, 2, 3. Kemudian yang room 4, 5 soal UAS tahun lalu. Soal UAS tahun lalu. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ini, ya soal ini. Pierce dan Sige. Ini. Nah, ini kepemilikan secara bertahap ini ya, mirip-mirip sebenarnya. Oke, silakan teman-teman. Kesempatan untuk berdiskusi, gitu ya. Ada pertanyaan sebelum saya bagi ke breakout room? Ada pertanyaan? Halo? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Betul, jelas, Pak. Oke. Saya kasih clue. Yang kelompok 1, 2, 3 saya kasih clue. Untuk menghitung net income ekuitas S per 1 April di tengah-tengah itu, buka slide pertemuan ketiga. PowerPoint pertemuan ketiga. Itu ada cara menghitung di tahun berjalan ya, cara menghitung total ekuitas S. Ya, nah, silakanlah nanti di ini. Oke, silakan. 15 menit ya.
Baik teman-teman. Gimana? Kelompok 1, 2, 3 udah selesai? Goodwill-nya berapa goodwill-nya? 290.000. Ya, 290.000. Oke. Terus oke. Terus kelompok kedua, goodwill-nya berapa? Tadi saya kelompok 2, Pak. Oh, kelompok 2. Oke. Enggak, maksudnya yang kelompok 45, yang soal UAS kemarin. Goodwill-nya berapa, teman-teman? Goodwill-nya berapa yang kelompok 45? 12,5, Pak. 12,5, betul. Tinggal dilanjutin. Siapa mau presentasi? Sedapatnya aja. Kalau Fendi boleh, silakan Fendi. Jawabannya. Baik Pak, mungkin baru sampai jurnalnya. Ya, nggak apa-apa. Silakan. Kita sama-sama saksikan. Yang lain supaya juga bisa menyimak. Terutama yang kelompok 45 ya, bisa disimak. Nanti bisa disatuin jawabannya ya. Silakan. Baik, untuk yang soal 4 ini di sini sebentar saya crop dulu. Mungkin sekalian itu worksheet-nya, Fendi. Kan iya, ada Pak. Ya, ada data yang di worksheet kan? Iya, Pak. Ya, sekalian worksheet-nya ditampilin di situ, di crop di situ bisa. Dikecilin nggak apa-apa nanti untuk lihat ini. Tadi sudah ini kan, sudah ini worksheet kan? Sudah, Pak. Oke. Nah, silakan. Baik, untuk yang nomor 4 di sini, pada PTP mengakuisisi 80% S pada 1 April 2018 dengan harga 1 juta. Apabila ada kelebihan pembayaran terhadap nilai buku S dialokasikan pada goodwill. Berarti untuk yang pertama yaitu terkait perhitungan nilai goodwill-nya terlebih dahulu. Yang pertama untuk cost of investment di sini 1 April yaitu 1 juta. Selanjutnya karena tidak ada keterangan terkait fair value atas saham sebelumnya, berarti langsung di 100%-kan untuk perhitungan implied value-nya menjadi 1.250.000 atau 100/80 kali 1 juta. Selanjutnya untuk perhitungan net asset 1 Januari 2018, untuk net asset 1 Januari 2018, mungkin bisa melihat melalui berdasarkan dari worksheet-nya. Di sini pada worksheet, di situ diketahui bahwa nilai pada bagian ekuitas common stock-nya itu kan 600.000, sedangkan common stock itu kan sama terus, sedangkan return earning-nya berarti menggunakan return earning 1 Januari 2018 atau sebesar 300.000. Jadi nilai 600.000 ditambah dengan 300.000 menjadi 900.000. Selanjutnya pada 1 Januari sampai 1 April 2018 di situ ada penambahan net income sebesar 100.000 dan juga ada pembagian dividen pada 1 Maret sebesar 40.000.
eh, nilai akhir net asetnya jadi nilai 900.000 ditambah dengan 60.000 sehingga nilainya menjadi 960. Kemudian karena di situ asumsinya Mungkin ditulis net asset S gitu, Fendi, net asset S. Jadi biar net asetnya S per 1 April ya, net asetnya, nah itu. Oke. Sehingga untuk net asetnya sendiri ini melihat pada worksheet pada net aset PTS untuk 1 April 2018 nilai akhirnya menjadi 960.000. Sehingga goodwill-nya sebesar implied value dikurangi dengan net asset ketika kendali atas perusahaan diperoleh, yaitu menjadi 250.000. Selanjutnya untuk selanjutnya itu terkait dengan jurnal eliminasi ya Pak. Ya. Baik, untuk jurnal eliminasi yang pertama yaitu eliminasi dividen income. Untuk eliminasi dividen income karena menggunakan bukan dividen income. Ekuitas nggak ada dividen income. Income from S. Eliminasi dividen S dan income from S. Nah. Jadi eliminasi ya income from S benar. Eliminasi income from S ya larinya ke dividen S dan investment gitu ya. Oke, income from S. Ya. Terus? Baik, untuk eliminasi income from S karena menggunakan metode ekuitas berarti untuk nilai income from S-nya yang dieliminasi yaitu sebesar 80% atau persentase kepemilikan dikali dengan net income PTS dikurangi dividen atau sebesar 80% dikali dengan retained earning 1 Januari, yaitu 300.000. Jadi hasilnya 240.000. Selanjutnya nilai dividen S-nya di situ yang dieliminasi yaitu mulai tanggal 1 untuk dividen 1 Oktober sampai 31 Desember. Di situ pada 1 Oktober ada pembagian dividen 60.000. Kenapa hanya pada 1 Oktober saja? Soalnya di sini kita memperoleh kendali kepemilikan mulai 1 April sehingga 1 Maretnya itu dividen yang 40.000 tidak perlu diperhitungkan. Sehingga 80% dikali dengan 60.000. Selanjutnya nilai investment in S-nya sebesar 240 dikurangi ini atau sebesar 80% dari ini. Oke, Fendi sebentar sedikit meluruskan. Yang income from S itu adalah income from S untuk tahun sekarang. Income from S tahun sekarang berapa? Total income from S 2000 ini 2000 berapa? 2000 sekarang 2000 berapa? 2018 ya? Iya, Pak. Berapa? Income from S net income S berapa? Net income S berapa? 400.000. Oke. Yang kita masukkan income from S adalah income from S yang dari bulan apa ke bulan apa? Yang kita hitung yang merupakan bagiannya P adalah kapan P dapat income from S? Kapan? 1 April sampai 31 Desember, Pak. Berapa bulan itu? 9 bulan. 9 per 12. Jadi sebenarnya angka 240 itu dari mana? Yaitu dari income from S, pendapatannya P dari S itu dari April ke baru kalikan 80%. Oh iya, Pak. Nah, gitu betul. Nah, itu dari situ. Dari situ. Jadi income from S itu yang ini ya, yang kebetulan di soal ini tidak disebutkan berapa income sebelum akuisisi dan setelah akuisisi, betul nggak? Ya kan? Iya, Pak. Maka kita pakai proporsionalitas. Karena nggak disebutin sebelum akuisisi atau sejak 1 Januari ke Maret itu berapa sih net income-nya S? Disebutinya cuma 400.000 setahun. Ya sudah, berarti kita pakai metode proporsi. Jadi sebelum akuisisi 3 bulan ya. Setelah akuisisi berarti dari April ke Desember 9 bulan. Ya udah benar itu. Lanjut yang NC expand.
Baik, untuk selanjutnya yaitu perhitungan memunculkan NC expand seperti pada perhitungan income from S sebelumnya, yaitu income from S yang boleh diakui yaitu hanya 9 bulan atau sebesar 9/12 dikali dengan 400.000. Kemudian untuk non-controlling interest ini kepentingannya 20%, jadi dikalikan 20%, jadi 60.000. Iya, betul. Selanjutnya dividen S-nya berarti sebesar, kalau untuk non-controlling interest itu kan dividennya mulai 1 Januari sampai 31 Desember diperhitungkan semua, jadi sebesar 20% dikali 60.000 ditambah 40.000, jadi 20.000. Selanjutnya untuk NCI equity-nya sebesar 60.000 dikurangin 20.000-nya. Selanjutnya yang ketiga yaitu terkait perhitungan eliminasi akun resiprokal dan pre-acquisition income. Nah, yang dieliminasi yaitu yang pertama sales-nya. Dalam worksheet diketahui bahwa nilai sales-nya itu 900.000, sedangkan kita hanya boleh mengakui sebesar 900.000, sebesar 9 bulannya. Jadi untuk 3 bulan pertama harus dikeluarkan terlebih dahulu, yaitu 3/12 dikali 900.000. Selanjutnya, untuk eliminasi capital stock atau common stock-nya, di sini nilai common stock sebesar 600.000, jadi harus dieliminasi semuanya. Selanjutnya, untuk retain earning-nya yang dieliminasi yaitu retain earning beginning. Dalam worksheet pada PTS, di situ diketahui bahwa retain earning beginning PTS sebesar 300.000, jadi harus dieliminasi juga. Selanjutnya, eliminasi goodwill. Sebelumnya sudah diketahui bahwa nilai goodwill-nya sebesar 290.000, jadi dieliminasi juga. Kemudian untuk akun kreditnya yaitu untuk expand-nya. Yang pertama, dalam worksheet diketahui bahwa nilai COGS sebesar 300.000. Jadi yang boleh diakui hanya 9 bulannya, untuk 3 bulan pertamanya harus dieliminasi terlebih dahulu. Sehingga 300.000 dikali dengan 3/12. Sama halnya dengan COGS, untuk nilai operating expense sampai interest expense sama juga. Jadi nilai operating expense, rent expense, depreciation, dan interest expense pada worksheet dikali dengan 3/12 semuanya. Soalnya untuk 3 bulan pertama tidak boleh diakui. Kemudian untuk yang eliminasi dividen S, di sini dividen yang dieliminasi itu sebesar persentase kepemilikan kali dividen yang dibagikan setelah kendali kepemilikan diperoleh. Sebelum kendali kepemilikan diperoleh. Jadi sebelum kendali kepemilikan harus dieliminasi atau sebesar 80% dikali dengan 40.000. Selanjutnya nilai investment in S. Nilai investment in S itu karena ini interim acquisition, jadi nilainya masih sama yaitu sebesar 1 juta. Jadi nilai 1 juta itu yang harus dieliminasi atau sebesar cost of investment-nya. Untuk NCI equity berarti jurnal debitnya dikurangin jurnal kredit yang tadi, tinggal sisanya. Mungkin seperti itu, Pak. Ya, atau NCI itu sama dengan, coba tulis rumusnya di bawahnya, sama dengan yang rumus NCI 20%, 20% dikalikan dalam kurung capital stock-nya tadi berapa, capital stock di atas? 600.000. Oke. Ditambah RE 300. Oke, ditambah goodwill 290. Oke. Terus ditambah apa lagi? Ditambah net income yang tadi 3/12 kali 400 tadi. Net income selama net income selama 3 bulan tadi, 3/12 kali 400. Oke, coba itu sama nggak hasilnya?
Ketika dihilangin titik-titiknya itu, yang 290 tuh. Terus yang 100 itu, nah itu dihilangin. Sama nggak? Sama. Nah, ya harusnya sama. Ya harusnya sama. Oke, terima kasih Fendi. Ini ya sudah mengerjakan dan insya Allah ini sudah benar ya caranya. Nanti teman-teman tinggal silakan nanti dirapikan lagi, dilengkapi worksheet-nya. Untuk membuktikan bahwa jawaban itu benar, antara investment yang di debit dengan investment yang di kredit harusnya 0 kan nanti, sama kan ya nggak? Nanti di jurnal eliminasi nanti harusnya 0. Saldo investment in S. Tadi kan Fendi sudah menjurnal investment in S kan 1192 kan, tahu nggak Fendi? Ya kan? 1192. Nah, yang di debit, yang di kredit berarti kan jumlahnya harus sama 1192. Nah, itu yang sudah ditunjukkan di jurnal awal. Yang di income from S tadi kan investmentnya di kredit 192 kan? Ya nggak? Ya kan? Iya, Pak. Nah, yang di bawahnya di kredit 1 juta. Jadi sebenarnya 0 nanti. Jadi investment in S pas saldonya 0. Oke, teman-teman sekalian, mohon maaf ya waktunya sampai molor 12 menit dan silakan yang untuk soal luas mudah-mudahan bisa kita bahas pekan depan. Silakan dilengkapi, saling tukar menukar ya antara kelompok tadi. Silakan dilengkapi. Nanti kita cocokkan. Kalau yang ini insya Allah sudah benar yang bab bab 7 soal 4 ya. Insya Allah sudah tinggal dilengkapi saja di worksheet-nya. Untuk soal luas sudah benar tadi goodwill-nya 12,5, tinggal silakan dilanjut sampai selesai. Nggak banyak kok, soal luas itu nggak banyak. Oke teman-teman sekalian, cukup ya insya Allah. Sekali lagi mohon maaf kalau ada kekurangan. Jangan ditunda lagi ya. Mungkin kita perlu pekan ini ketemu ya, ngobrol-ngobrol gimana? Supaya teman-teman bisa ngisi PA 4 kali PA. Ya intinya ngobrol-ngobrol lah teman-teman, ada kesulitan apa ya kita antisipasi dari awal ya. Dua pekan lagi lah ya, 2 pekan lagi. Itu. Oke, silakan. Kalau tidak ada ditutup ya. Sudah mohon maaf sudah waktunya udah ini. Silakan. Ya mungkin bisa saya tutup, Pak. Ya silakan, Noval, silakan. Sebelum mengakhiri perkuliahan pada siang hari ini, mari kita akhiri dengan berdoa supaya ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat dan bisa diimplementasikan dengan baik. Berdoa minta kepada kepercayaan masing-masing, dipersilakan. Baik, berdoa, cukupkan, terima kasih. Ya, terima kasih Noval dan teman-teman semua. Habis ini nggak ada kuliah lagi kan? Tidak ada, Pak. Ya, silakan. Selamat beristirahat atau selamat ini apa? Kalau belum makan silakan makan siang ya. Mohon maaf ini terlambat molor 14 menit. Jangan kebanyakan nonton drama Korea ya. Tadi ada yang kelas sebelah itu nonton drama Korea sampai masuk angin ya. Layangan putus, Pak. Oh, layangan putus. Sudah seru itu. Ada novelnya tuh, ada novelnya. Ada novelnya, tapi saya nggak beli ya. Kayaknya ceritanya inilah. Ya, oke baik. Teman-teman, terima kasih dan silakan lanjutkan aktivitas ya. Yang mau istirahat, makan. Atau yang mau belajar ya, jeda dulu lah ya. Kalau mau ngerjain tugas-tugas, jeda dulu. Oke, terima kasih. Silakan isi feedback ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sehat, salam semangat. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Ya, Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.